Kisah ini diambil berdasarkan kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, semua ini hanya kebetulan. Karena semua nama tokoh dan karakter pada kisah ini hanyalah nama samaran. Kunci pintu kamar sebelum kita mulai ceritanya. Pagi itu, mentari bersinar lembut di Desa Sukamaju. Suara ayam berkokok dan deru langkah kaki di jalanan tanah yang basah setelah hujan semalam menjadi musik harian desa. Di tengah keramaian pagi, rumah besar milik Pak Burhan tampak megah dan kokoh. Sebagai kepala desa, Burhan adalah simbol kepercayaan dan kekuatan masyarakat. Istrinya, Luna, seorang wanita cantik dan anggun, adalah gambaran sempurna seorang istri kepala desa. Kehidupan mereka tampak tanpa celah di mata penduduk desa. Namun, di balik pintu rumah itu, ada kehampaan yang tak kasat mata. Sejak beberapa bulan terakhir, Burhan jarang ada di rumah. Pilkada membuatnya semakin sibuk, rapat demi rapat, kunjungan ke dusun-dusun, dan pertemuan dengan tim sukses menyita hampir seluruh waktunya. Saat Burhan pulang, ia sering kelelahan dan memilih langsung tidur. Luna, yang selama ini setia mendampingi suaminya, mulai merasakan jarak yang makin sulit dijembatani. Hari-hari Luna dipenuhi kesunyian. Pagi-pagi ia bangun untuk mengurus rumah, menyiapkan makanan, dan menjaga citra sebagai istri kepala desa. Tapi siapa yang tahu bahwa di dalam hati wanita itu, ada rasa lelah yang tak terucapkan? Setiap kali ia memandangi meja makan yang hanya terisi olehnya, kesepiannya semakin terasa menusuk. Luna sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini harga yang harus ia bayar untuk mendukung ambisi suaminya? Pagar rumah mereka yang sudah tua dan mulai rapuh akhirnya perlu diperbaiki. Burhan menyewa seorang tukang bangunan bernama Surya, pria sederhana berusia sekitar 45 tahun, untuk mengerjakan proyek itu. Surya mulai bekerja setiap pagi, mengetuk-ngetuk kayu dan memotong papan di halaman depan rumah. Luna sering memperhatikannya dari jendela. Ada sesuatu tentang pria itu yang membuat Luna merasa tenang. Mungkin karena senyumnya yang hangat atau caranya menyapa dengan sopan. Suatu pagi, saat Luna sedang menyapu halaman, Surya datang lebih awal dari biasanya. Ia menyapa dengan ramah, dan Luna membalas dengan senyuman kecil. Ia kemudian masuk ke dapur dan menyiapkan kopi serta beberapa potong kue untuk Surya. Saat menghidangkannya, Luna mempersilakan Surya untuk duduk di teras depan. "Pak Surya, sarapan dulu, biar semangat kerja," ia ucapnya sambil tersenyum. Surya, yang tampak terkejut dengan keramahan itu, mengangguk dan berterima kasih dengan tulus. Percakapan mereka pagi itu ringan, namun terasa menghangatkan hati Luna. Surya bercerita tentang anak-anaknya yang tinggal di kota dan istrinya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Luna mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada kesamaan antara kesunyian Surya dan dirinya. Saat Surya bertanya bagaimana kabar Burhan, Luna hanya menjawab singkat, beliau sibuk, seperti biasa." Namun, matanya tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang lebih dalam. Di malam harinya, Luna duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi foto pernikahannya dengan Burhan yang tergantung di dinding. Ia mengenang masa-masa ketika Burhan selalu ada untuknya, memberikan perhatian dan kehangatan. Kini, ia merasa seperti hanya menjadi bayangan dalam hidup suaminya. Namun, ia tahu betul bahwa Burhan mencintai pekerjaannya, dan ia tak ingin menjadi beban. Tetapi, Luna juga tak bisa mengabaikan perasaan kosong yang terus tumbuh di hatinya. Pagi berikutnya, ketika suara palu dari tangan Surya kembali terdengar, Luna merasa ada sedikit kebahagiaan yang menyelinap. Kehadiran Surya, meski hanya sebentar dan dalam bentuk obrolan ringan, memberi warna di hari-harinya yang suram. Namun, Luna tidak menyadari bahwa kebahagiaan kecil itu perlahan akan membawa dirinya pada jalan yang penuh dosa dan penyesalan. Hari-hari damai di Desa Sukamaju, tanpa disadari, mulai terguncang dari fondasinya. Pagi itu, matahari baru saja menyembul dari balik bukit, membiaskan cahaya keemasan yang hangat di halaman rumah Pak Burhan. Surya sudah tiba lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan peralatan kerjanya dengan cekatan, sesekali menyapu pandangan ke arah jendela rumah besar itu, menanti Luna muncul seperti biasa. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan Luna melangkah keluar membawa nampan berisi kopi dan makanan ringan. "Selamat pagi, Pak Surya." "Sudah sarapan?" tanya Luna sambil meletakkan hidangan di meja kecil di teras. Surya tersenyum, mengambil cangkir kopi yang disediakan, dan berterima kasih dengan tulus. "Belum, Bu. Kalau begini, jadi semangat kerja." "Kopinya selalu pas," balas Surya. Luna duduk di kursi seberang, menyesap teh hangat yang sudah ia siapkan untuk dirinya sendiri.
Percakapan yang awalnya ringan, seperti membahas cuaca dan pekerjaan, perlahan beralih ke hal yang lebih personal. Surya mulai bercerita tentang hidupnya yang penuh kesederhanaan sejak istrinya meninggal dunia, sementara anak-anaknya sibuk di kota dan jarang pulang. Luna mendengarkan dengan perhatian penuh, merasakan kesamaan antara kehidupan Surya yang sunyi dengan apa yang ia alami. Kadang, sepi itu bisa sangat menyakitkan, ucap Luna lirih. Mata Surya sedikit menyipit, menandakan rasa empati. Iya, Bu. Tapi sepi itu juga kadang bikin kita berpikir, apa yang sebenarnya penting dalam hidup, jawabnya pelan. Luna terdiam, kata-kata Surya seolah menampar dirinya. Ia merasa seolah sedang mencari-cari apa yang penting dalam hidupnya, tetapi selalu gagal menemukannya di balik kesibukan dan ketidakhadiran suaminya. Hari-hari berlalu, dan percakapan mereka menjadi semakin dalam. Suatu pagi, Luna tanpa sadar mulai membuka hatinya lebih lebar. Pak Burhan itu orang yang hebat, ucapnya, memulai dengan nada yang terdengar bangga tetapi berat. Tapi, entah kenapa, saya merasa seperti bayangan. Dia begitu sibuk sampai rasanya, saya tidak ada artinya lagi. Surya menatapnya penuh perhatian, tetapi tidak berani menyela. Ia memahami kesedihan di balik kata-kata itu, meski tidak sepenuhnya mengerti situasinya. Bu Luna, saya rasa semua orang punya alasan kenapa mereka memilih jalan tertentu. Mungkin Pak Lurah terlalu sibuk, tapi saya yakin dia tetap peduli, ujar Surya dengan nada hati-hati. Luna tersenyum tipis. Mungkin. Tapi kadang, saya ingin ada seseorang yang hanya melihat saya, mendengarkan saya. Saya lelah menjadi kuat sendirian. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan setelah mengatakannya, Luna merasa malu. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, tapi Surya tetap diam, memberikan ruang baginya untuk melanjutkan. Setiap percakapan mereka membuat hati Luna terasa lebih ringan, seolah ia menemukan pelarian dari kehampaan yang membelenggunya. Di sisi lain, Surya mulai merasa bahwa kedekatan ini telah melampaui batas yang seharusnya. Ia mencoba menjaga jarak, tetapi setiap kali melihat Luna duduk sendirian di teras, dengan sorot mata yang penuh kesepian, ia merasa tak mampu berpaling. Mungkin saya terlalu lama sendiri, pikir Surya, berusaha mencari pembenaran. Pada suatu pagi, setelah percakapan yang tampak lebih panjang dari biasanya, Luna memandangi Surya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Pak Surya, dipanggilnya perlahan. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan saya. Saya rasa, selama ini, itu yang paling saya butuhkan. Surya hanya mengangguk, merasa tak perlu membalas kata-kata itu. Namun, di dalam hatinya, ada rasa hangat yang sulit ia pahami. Saat Surya kembali bekerja di halaman, Luna berdiri di dekat jendela, mengamati punggungnya yang tegap. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, rasa yang tumbuh tanpa ia undang. Tetapi, bersamaan dengan itu, muncul pula perasaan bersalah. Ia tahu, apapun yang ia rasakan sekarang adalah awal dari sesuatu yang berbahaya. Namun, seperti api kecil yang mulai menyala, ia tak tahu bagaimana cara memadamkannya sebelum membakar semuanya. Pagi itu, angin semilir menerpa dedaunan, membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Luna berdiri di depan cermin di kamarnya, mematut dirinya dengan saksama. Gaun sederhana berwarna lembut yang ia kenakan terasa berbeda kali ini, seolah ada alasan khusus di balik keinginannya untuk tampil lebih rapi. Ia menghela napas panjang, mencoba mengabaikan debaran di dadanya. Ini hanya kebetulan, bisiknya, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya ingin tampak sopan di depan Surya, tak lebih. Ketika Luna keluar rumah membawa nampan berisi kopi dan camilan seperti biasanya, Surya sudah ada di halaman, sibuk memahat kayu untuk pagar. Ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, lalu tersenyum saat melihat Luna mendekat. Pagi, Bu Luna. Wah, hari ini terlihat lebih cerah dari biasanya, ucap Surya, tanpa sadar menyisipkan kekaguman dalam kata-katanya. Luna tersenyum, meskipun ada rasa canggung yang mulai menyelinap di antara mereka. Obrolan mereka pagi itu lebih santai, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Luna merasakan Surya mulai mengamati dirinya dengan cara yang tak biasa. Bukan dengan tatapan pria yang hanya menghormati istri kepala desa, melainkan sesuatu yang lebih hangat, lebih lembut. Di sisi lain, Luna pun mulai merasakan hal yang sama. Ada perasaan yang muncul setiap kali ia berbicara dengan Surya, perasaan dihargai, didengarkan, dan dipahami. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka semakin terasa seperti kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Bukan lagi sekadar kopi pagi atau obrolan ringan, tetapi sebuah momen di mana keduanya bisa melupakan beban hidup masing-masing. Luna mulai menyadari bahwa ia menantikan kehadiran Surya setiap pagi.
Ketukan palu di halaman menjadi suara yang membuatnya bersemangat, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia rasakan dalam kesunyian rumahnya. Namun, tak semua rasa yang tumbuh membawa kebahagiaan. Di malam harinya, Luna sering duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan perasaan yang kini tak bisa ia bantah. Ia sadar bahwa kedekatan dengan Surya adalah sesuatu yang salah, tetapi ia tak bisa berhenti. Dalam hatinya, Luna bertanya-tanya apakah ia hanya mencari pelarian dari rasa sepi atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Surya pun merasakan hal yang sama. Meski ia selalu bersikap sopan dan menjaga batas, ada momen-momen di mana ia ingin melangkah lebih jauh, ingin berkata sesuatu yang selama ini ia pendam. Tapi ia tahu, apa yang mereka lakukan sudah melewati batas wajar. Setiap kali ia pulang ke rumah kontrakannya yang kecil, ia merenungkan tindakannya, mencoba menahan diri agar tak merusak kehidupan Luna yang sudah mapan. Namun, keesokan paginya, ia kembali di depan rumah itu, seolah hatinya tak mampu menolak panggilan tak kasat mata. Suatu pagi, ketika mereka sedang berbicara di teras, Luna tiba-tiba bertanya dengan nada ragu, "Pak Surya, pernahkah merasa ingin kembali ke masa lalu, ketika segalanya lebih sederhana?" Pertanyaan itu membuat Surya terdiam sejenak. Ia menatap Luna dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Sering, Bu. Tapi waktu tidak pernah memberi kita kesempatan itu. Kita hanya bisa mencoba menemukan kebahagiaan di tempat kita berdiri sekarang," jawabnya pelan. Jawaban itu mengguncang hati Luna, membuatnya merasa seolah Surya memahami apa yang selama ini ia sembunyikan. Meskipun tidak ada kata-kata yang secara langsung mengungkapkan perasaan mereka, suasana di antara mereka semakin sulit untuk disangkal. Perasaan yang tumbuh tanpa diundang mulai membangun tembok rapuh di antara mereka, tembok yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Luna dan Surya, dua jiwa yang awalnya hanya mencari pelipur lara, kini berada di tepi jurang yang mereka ciptakan sendiri, tanpa tahu bagaimana cara mundur atau melompat. Pagi itu, suasana terasa lebih lengang dari biasanya. Surya datang sedikit terlambat, terlihat letih dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Luna, yang sedang menyapu teras, melirik ke arahnya. "Pak Surya, apa Anda baik-baik saja?" Kelihatannya tidak secerah biasanya, ditanyanya dengan nada khawatir. Surya tersenyum samar, lalu meletakkan peralatannya di samping pagar. "Hanya sedikit kurang tidur, Bu." "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Namun, sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang mulai menguasai dirinya. Seperti pagi-pagi sebelumnya, Luna membawa kopi dan camilan untuk Surya. Namun, kali ini ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Surya tampak tenggelam dalam pikirannya, sementara Luna sesekali melirik ke arahnya, mencoba mencari tahu apa yang salah. Ketika keheningan itu menjadi terlalu berat untuk ditanggung, Surya akhirnya membuka mulut. "Bu Luna, saya ingin bicara soal kita," ucapnya dengan nada berat, memecah suasana. Luna terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia tahu apa yang ingin dikatakan Surya, tetapi ia belum siap untuk mendengarnya. "Kita?" tanyanya pelan, meski ia tahu persis maksudnya. Surya mengangguk, menatapnya dengan serius. "Apa yang kita lakukan selama ini, saya tidak tahu apakah ini benar. Tapi saya tahu ini salah. Kita tidak seharusnya." Surya menghentikan kalimatnya, tanpa kesulitan mencari kata-kata yang tepat. Luna menggenggam cangkirnya erat-erat, mencoba menahan gelombang emosi yang tiba-tiba menyerangnya. "Saya tahu," katanya akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan. "Tapi saya juga tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Setiap kali saya mencoba menjauh, saya merasa semakin hampa. Kehadiran Anda membuat saya merasa hidup, Pak Surya." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa filter, seperti pengakuan yang selama ini terpendam. Surya menunduk, berusaha menahan rasa bersalah yang makin menekan dirinya. "Bu Luna, saya hanya seorang tukang. Hidup saya sederhana dan penuh kekurangan. Saya tidak ingin menjadi alasan kehancuran rumah tangga Anda. Saya tidak ingin melukai Pak Burhan, apalagi Anda." Tetapi, di balik kata-kata itu, ada perasaan lain yang tak bisa ia abaikan, perasaan yang membuatnya tetap datang ke rumah itu setiap pagi. Hari itu, pekerjaan di pagar berjalan lebih lambat dari biasanya. Suasana di antara mereka terasa berat, penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Surya berusaha fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus kembali pada Luna. Sementara itu, Luna berdiri di dekat jendela, memandangi Surya dengan mata yang penuh dilema. Ia tahu apa yang mereka lakukan salah, tetapi hatinya terus membawanya kembali pada pria itu. Menjelang sore, saat Surya bersiap pulang, Luna memanggilnya. "Pak Surya,"
katanya dengan nada ragu, "Ya apakah Anda pernah berpikir untuk berhenti bekerja di sini? Mungkin itu yang terbaik untuk kita." Surya terdiam sejenak, menatap Luna dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Saya pikirkan, Bu. Tapi entah kenapa, setiap kali saya mencoba memutuskan itu, ada sesuatu yang membuat saya tetap datang," jawabnya jujur. Di saat yang sama, di tempat lain, Burhan sedang mendiskusikan strategi kampanye dengan timnya. Ia sama sekali tidak menyadari badai yang perlahan terbentuk di rumahnya. Namun, kehancuran itu sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Luna dan Surya, dua jiwa yang terjebak dalam perasaan terlarang, terus berjalan di jalan yang mereka tahu berbahaya. Dan tanpa sadar, mereka semakin dekat pada titik di mana tidak ada jalan kembali. Hari itu, langit di desa Sukamaju tampak mendung, seolah mencerminkan suasana hati Luna. Di dalam rumah, ia duduk di sofa ruang tamu, merenungkan percakapannya dengan Surya beberapa hari yang lalu. Ada desakan dalam hatinya untuk mengakhiri semua ini, tetapi bayangan wajah Surya selalu hadir setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ketika suara palu terdengar dari halaman, Luna segera melangkah ke jendela. Di luar, Surya bekerja dengan fokus yang tidak seperti biasanya, namun ada ketegangan yang jelas terlihat di raut wajahnya. Tanpa banyak bicara, Luna membawa secangkir kopi untuk Surya, seperti biasa. Tapi kali ini, ada keheningan yang lebih panjang di antara mereka. Ketika Surya mengambil cangkir itu, tangannya menyentuh tangan Luna secara tidak sengaja. Sentuhan itu kecil, tetapi cukup untuk membuat keduanya menahan napas sejenak. "Maaf," ucap Surya lirih, menarik tangannya dengan cepat. Namun, Luna tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, terpaku oleh rasa bersalah dan sesuatu yang lebih kuat dari itu, perasaan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Setelah beberapa saat, Luna memberanikan diri untuk berbicara. "Pak Surya," katanya pelan, hampir seperti bisikan, apakah Anda pernah berpikir bagaimana jadinya jika semua ini diketahui orang lain?" Surya menatap Luna, sorot matanya penuh kebingungan dan kesedihan. "Bu Luna, saya memikirkannya setiap hari. Tapi saya juga memikirkan Anda. Saya tidak ingin Anda terluka, tetapi..." Kalimatnya terputus, tidak mampu menyelesaikannya. Luna menghela napas panjang, duduk di kursi dekat pagar. "Saya merasa seperti berada di persimpangan, Pak Surya. Ada jalan yang membawa saya kembali ke kehidupan saya yang hampa, dan ada jalan lain yang saya tahu tidak seharusnya saya tempuh, tapi sulit untuk tidak memikirkannya," ucap Luna dengan suara bergetar. Surya tidak menjawab, hanya duduk di tanah, menggenggam peralatan kerjanya erat-erat, seolah mencari kekuatan dari benda itu. Malam harinya, ketika Surya telah pulang, Luna mendapati dirinya memandang lama ke arah kamar Burhan. Suaminya belum juga pulang, seperti biasa. Ia merasa semakin yakin bahwa Burhan tidak akan pernah menyadari apa yang ia alami. Dia terlalu sibuk dengan dunianya, pikir Luna, mencoba membenarkan perasaan yang mulai melukai hatinya sendiri. Namun, rasa bersalah kembali menghantamnya, membuatnya ingin menangis tetapi tak mampu. Sementara itu, di tempat tinggal Surya, pria itu duduk di sudut ruangannya, menatap lantai yang dingin. Ia memikirkan Luna dan semua percakapan mereka selama ini. Ia tahu ia harus pergi, tetapi hatinya tidak mengizinkannya. "Apa yang aku lakukan?" gumamnya, mengepalkan tangan. Surya merasa dirinya lemah karena tidak mampu menolak perasaan yang ia tahu tidak seharusnya ada. Hari berikutnya, ketika Surya datang lebih awal dari biasanya, ia menemukan Luna sudah menunggunya di teras. Kali ini, tidak ada kopi atau camilan. Luna hanya berdiri di sana, menatap Surya dengan mata yang basah. "Pak Surya," katanya dengan suara serak, "saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya tahu satu hal. Saya tidak bisa terus seperti ini." Surya hanya mengangguk, tidak berani mengatakan apapun. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, suara pintu gerbang terbuka tiba-tiba. Burhan muncul di depan rumah, terlihat lelah tetapi membawa senyum kecil di wajahnya. "Luna, aku pulang lebih cepat hari ini," katanya sambil melangkah masuk. Luna dan Surya membeku di tempat mereka, seolah waktu berhenti. Meski Burhan tidak mencurigai apapun, kehadirannya saat itu terasa seperti pukulan pertama dari badai yang akan segera datang. Dan Luna tahu, ketukan pintu pengkhianatan yang selama ini ia tutupi mulai terdengar. Hari itu, suasana di rumah Pak Burhan terasa lebih hidup. Kehadiran kepala desa yang jarang pulang membawa sedikit kehangatan yang selama ini hilang. Luna, yang biasanya menghabiskan waktu di teras bersama Surya, kali ini sibuk menyiapkan makanan di dapur.
Ia mencoba bersikap wajar, tetapi ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Tatapan Burhan yang lelah namun penuh kasih ketika mereka berbincang tadi pagi seolah menjadi tamparan bagi Luna. Di halaman, Surya bekerja dengan kepala tertunduk. Kehadiran Burhan membuatnya merasa seperti seorang pelaku kejahatan yang tertangkap basah, meski tidak ada satupun yang terucap. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang pada percakapan terakhirnya dengan Luna. Apa ini akhirnya? Pikir Surya, sambil mencengkeram palunya dengan erat. Ia tahu, semakin lama ia tinggal di sini, semakin besar risiko yang mereka hadapi. Saat makan siang, Burhan duduk di ruang tamu, menikmati makanan yang disiapkan Luna. Sementara itu, di luar, Surya melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba, Burhan memperhatikan sesuatu yang aneh. "Luna, kamu sering ngobrol dengan Surya ya?" Ditanyanya santai, tetapi nadanya penuh rasa ingin tahu. Luna terdiam, berusaha menenangkan hatinya yang tiba-tiba berdebar kencang. "Iya, hanya sekedar basa-basi. Dia kan sering bekerja di sini," jawabnya sambil menghindari tatapan Burhan. Namun, Burhan tidak mudah dikelabui. Ia memang sibuk dengan pekerjaannya, tetapi nalurinya sebagai seorang suami tetap tajam. "Sepertinya kalian cukup dekat," dilanjut Burhan, suaranya sedikit lebih tegas. Luna tidak menjawab, hanya berpura-pura sibuk membersihkan meja. Di luar, Surya yang tidak sengaja mendengar pembicaraan itu berhenti sejenak. Ia tahu situasinya semakin berbahaya. Beberapa hari kemudian, Burhan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Ia memperhatikan bagaimana Luna terlihat lebih sering duduk di teras saat Surya bekerja, bagaimana nada bicaranya berubah ketika menyebut nama pria itu. Burhan tidak langsung menuduh, tetapi kecurigaannya perlahan tumbuh. Untuk memastikannya, ia memutuskan untuk pulang lebih awal beberapa hari berturut-turut tanpa memberitahu Luna. Suatu sore, Burhan sengaja pulang tanpa memberitahu siapapun. Ia memarkir mobilnya jauh dari rumah dan berjalan perlahan ke halaman. Dari balik pagar yang belum selesai, ia melihat Luna dan Surya berbicara di teras. Awalnya, percakapan itu tampak biasa, tetapi ada sesuatu dalam cara mereka saling menatap yang membuat Burhan merasa ada yang tidak beres. Tangannya mengepal, tetapi ia memilih untuk tetap diam, menunggu waktu yang tepat. Malam harinya, Burhan duduk di ruang tamu dengan Luna. Ia memandang istrinya dalam diam, membuat Luna merasa semakin gelisah. "Luna, ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku?" ditanyanya tiba-tiba. Luna tersentak, lalu menggeleng cepat. Tidak ada apa-apa," jawabnya gugup. Tetapi, mata Burhan tidak bisa dibohongi. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Dalam keheningan malam itu, Luna merasa bahwa rahasianya tidak akan bertahan lama. Burhan yang biasanya begitu sibuk kini terlihat lebih sering berada di rumah, seolah mengawasinya. Sementara itu, Surya mulai mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Namun, takdir seolah tidak mengizinkan mereka untuk melarikan diri. Rahasia yang mereka jaga mati-matian perlahan mulai terkuak, dan mereka tahu, ketika semuanya terbongkar, kehancuran yang mereka takuti akan menjadi kenyataan. Hari itu, suasana rumah terasa sunyi, seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Luna duduk di tepi ranjangnya, menggenggam erat sebuah sapu tangan. Pikirannya kacau, dipenuhi rasa takut dan rasa bersalah. Sementara itu, di halaman, Surya menyelesaikan pekerjaannya dengan tergesa-gesa. Ia sudah memutuskan bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya bekerja di rumah kepala desa. Namun, ada sesuatu yang membuat langkahnya berat. Ia tidak ingin pergi tanpa berbicara dengan Luna untuk terakhir kali. Sore menjelang, Burhan pulang lebih awal dengan raut wajah yang sulit ditebak. Kali ini ia tidak mencoba menyembunyikan kecurigaannya. Ketika ia memasuki rumah, matanya langsung mencari Luna. "Luna, kita perlu bicara," ia ucapnya dengan nada datar namun tajam. Luna yang sedang memotong buah di dapur terkejut, pisau di tangannya hampir jatuh. Apa yang ingin kamu bicarakan?" ditanyanya, mencoba bersikap biasa. Burhan tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya dengan sorot mata penuh tekanan. "Aku tahu ada yang tidak beres," katanya akhirnya, membuat Luna terpaku. Ia mencoba membela diri, tetapi kata-kata Burhan membuatnya kehilangan keberanian. "Selama ini aku sibuk dengan pekerjaanku, tapi itu tidak berarti aku buta. Aku tahu kamu dan Surya lebih dari sekadar bicara di teras." Luna menunduk, air matanya mulai mengalir, tetapi ia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di luar rumah, Surya mendengar suara Burhan yang meninggi.
Ia berhenti bekerja, mencoba memahami situasi. Perasaan takut dan bersalah menyelimuti dirinya. Ia ingin pergi sejauh mungkin, tetapi sesuatu di hatinya memaksa untuk tetap tinggal, seolah ia tahu bahwa ia juga harus bertanggung jawab. Dengan langkah berat, ia mendekati pintu rumah, tetapi berhenti di ambang pintu, tak berani masuk. Ketegangan di dalam rumah mencapai puncaknya ketika Burhan membanting gelas ke lantai. "Luna, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi?" Suaranya bergemuruh. Luna menangis tersedu-sedu, berlutut di depan suaminya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku hanya merasa kesepian, Burhan," katanya terisak. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, tapi aku kehilangan diriku sendiri." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Burhan. Saat itu juga, Surya melangkah masuk ke rumah. Keberaniannya dipenuhi rasa bersalah, tetapi ia tahu ia tidak bisa lari dari apa yang telah terjadi. "Pak Burhan," katanya dengan suara serak, "semua ini salah saya. Jangan salahkan Bu Luna. Dia hanya seorang istri yang merasa sendirian. Sayalah yang seharusnya pergi lebih awal." Kehadirannya membuat suasana semakin tegang. Burhan menatap Surya dengan mata yang memerah, penuh amarah. Tanpa banyak kata, Burhan melayangkan tinjunya ke wajah Surya. Surya tidak melawan, membiarkan dirinya dihajar sebagai bentuk penebusan dosa. Luna menjerit, mencoba menghentikan suaminya, tetapi Burhan tidak peduli. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang seharusnya paling ia percaya. "Kalian sudah menghancurkan hidupku," teriaknya, suaranya bergetar. Luna menangis histeris, sementara Surya hanya diam, menerima pukulan demi pukulan. Akhirnya, Burhan berhenti, napasnya terengah-engah. Ia menatap Luna dan Surya dengan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. "Mulai hari ini, kalian tidak ada lagi dalam hidupku," ucapnya dengan dingin sebelum meninggalkan rumah, membiarkan Luna dan Surya tenggelam dalam keheningan yang menyakitkan. Di saat itu, Luna menyadari bahwa rahasia yang selama ini ia simpan telah menghancurkan segalanya. Tidak ada jalan kembali, hanya ada kehancuran yang harus mereka hadapi. Luna duduk di sudut kamar, memeluk lututnya dengan tubuh yang bergetar. Kata-kata terakhir Burhan terus terngiang di kepalanya, "Kalian tidak ada lagi dalam hidupku." Suara itu seperti palu yang menghancurkan hatinya. Mata Luna bengkak karena tangis yang tiada henti. Ia tahu, apapun yang ia lakukan sekarang tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Kehidupannya yang dulu harmonis kini telah hancur menjadi puing-puing. Sementara itu, Surya berjalan pulang dengan langkah gontai. Wajahnya lebam, tetapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa bersalah yang menghantam hatinya. Ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena telah merusak kehidupan rumah tangga Luna. "Kenapa aku begitu lemah?" gumamnya, menundukkan kepala. Namun, ia tahu penyesalannya tidak akan mengembalikan apapun. Tidak Luna, tidak keluarganya, dan tidak kehormatan dirinya sendiri. Malam itu, Burhan tidak pulang ke rumah. Ia menginap di kantor desa, duduk sendirian di meja kerjanya. Pikirannya dipenuhi rasa sakit dan amarah. Bagaimana bisa ia tidak menyadari pengkhianatan ini lebih awal? Ia yang selalu menjaga kehormatan keluarganya, kini merasa telah dipermalukan di hadapan dirinya sendiri. Ia ingin membalas dendam, tetapi setiap kali wajah Luna terbayang, hatinya seolah tersayat lebih dalam. Di rumah, Luna merasakan kehampaan yang tak terlukiskan. Ia mencoba menghubungi Burhan, tetapi panggilan-panggilannya tidak pernah dijawab. Ia ingin menjelaskan, meminta maaf, meskipun ia tahu maaf itu mungkin tidak akan pernah diterima. Akhirnya, Luna memutuskan untuk menulis surat, berharap Burhan mau membacanya. Dalam surat itu, ia mengungkapkan segalanya, kesepian, kesalahan, dan rasa cintanya yang masih ada untuk suaminya. Namun, saat ia selesai menulis, ia hanya menangis, karena ia tidak yakin surat itu bisa mengubah apapun. Surya, di sisi lain, memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia tahu keberadaannya di sana hanya akan memperburuk keadaan. Ia menuliskan surat singkat untuk Luna, berisi permintaan maaf dan harapan agar ia bisa memulai hidup baru. "Maafkan aku, Bu Luna. Saya pergi, bukan karena tidak peduli, tetapi karena saya tidak ingin menjadi penyebab lebih banyak luka," ditulisnya. Keesokan paginya, Surya menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah yang menjadi saksi hubungan terlarang itu. Saat hari berganti, Luna mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Para tetangga mulai berbisik-bisik, meskipun mereka tidak tahu detailnya. Kehilangan Burhan membuatnya merasa kosong,
sementara kepergian Surya membuatnya merasa semakin terasing. Luna mencoba mencari pelarian dengan lebih sering pergi ke pasar atau masjid, tetapi tatapan penuh tanya dari orang-orang sekitar selalu mengingatkannya pada kesalahannya. Sementara itu, Burhan tetap menjaga jarak. Ia sibuk dengan tugasnya sebagai kepala desa, tetapi jiwanya kosong. Ia menolak semua upaya Luna untuk berbicara dengannya, baik secara langsung maupun melalui surat. Ia merasa tidak ada yang bisa menghapus luka yang telah ditorehkan oleh pengkhianatan itu. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih merindukan Luna, istri yang pernah ia cintai dengan segenap jiwa. Akhirnya, waktu berlalu dengan lambat. Luna terus mencoba mencari penebusan dengan membantu masyarakat sekitar, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa mengembalikan kehidupannya seperti semula. Ia tahu, hidupnya kini adalah tentang menerima konsekuensi dari pilihannya. Di tengah kehancuran itu, ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, Burhan akan bersedia memaafkannya. Namun, hingga hari itu tiba, ia harus terus hidup dengan bayangan masa lalu yang tidak akan pernah hilang.